Baik Bapak Ibu, sebelum kita mulai, kita awali sama-sama dengan bersolawat kepada Rasulullah SAW. Semoga bertambah mahabbah, kecintaan kita kepada Rasulullah SAW. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam. 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 Sama-sama. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam. 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 An-Nabi sallallahu alaihi, salawatullahi alaihi, wa yanalul barakah kullu man shalla alaihi. An-Nabi sallallahu alaihi, salawatullahi alaihi, wa yanalul barakah kullu man shalla alaihi. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam. Natawassal bil hubaba wal batulil mustataba wan nabi thumma as-sahaba fa'asa da'wa mujaba. Natawassal bil hubaba wal batulil mustataba والنبي مع الصحابة فعسى دعوة مجابة. صلى الله على محمد، صلى الله صلى الله صلى الله عليه وسلم. صلى الله على محمد، صلى الله عليه وسلم. صلى الله على محمد، صلى الله عليه وسلم. اللهم
وسلم وبارك عليه. Ya Allah, sampaikan salawat salam rindu kami kepada kekasih-Mu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya Allah, sandingkan kami, sandingkan seluruh keluarga kami, sandingkan ayah dan ibu kami kelak di akhirat-Mu bisa bersanding dengan Rasulullah di dalam surga, bisa bersanding dengan orang-orang yang Engkau kasihi. Rabbana taqabbal mahabbatana ila rasulikal karim. Al-Fatihah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi anzala al-Qur'an hudan lin-nas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Allahumma shalli ala nabiyyina Muhammadin khairil anam wa ala alihi wa ashabihi ya nabiyil ulumi wal hikam. Rabbi zidna ilma wa alhiqna bis sholihin wa tawaffana muslimin. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Yang sama-sama kita hormati Ketua Yayasan Haji Sugiyatno beserta jajarannya, juga Ketua DKM Bapak Haji Suyatno beserta jajarannya, guru kita Bapak Ustadz Kiai Haji Ajat Sudrajat, juga Bapak Ibu jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah karena berkat izin dan irodahnya kita masih diberikan nikmat sehat, nikmat panjang umur oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan nikmat sehat dan panjang umur ini bisa kita manfaatkan untuk memperbaiki diri kita, memperbanyak ibadah, mendekatkan diri kepada Allah, agar ketika kita kembali kepadanya kita dalam keadaan husnul khotimah. Amin ya Rabbal Alamin. Salawat salam sama-sama kita sampaikan kepada panutan abadi kita Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga kita termasuk umat yang mencintai Nabi, dan mudah-mudahan Nabi mencintai kita. Amin ya Rabbal Alamin. Baik Bapak Ibu jamaah sekalian, kajian kita adalah tadabbur Al-Quran, yaitu renungan-renungan di bawah naungan ayat-ayat suci Al-Quran. Kali ini kita akan mengkaji Al-Quran surat At-Taubah, surat 9 ayat 71. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wal mu'minuna wal mu'minatu ba'duhum awliya'u ba'd. يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة ويطيعون الله ورسوله أولئك سيرحمهم الله إن الله عزيز حكيم. Sadaqallahul Adzim. Surat At-Taubah, surat 9 ayat 71. Ayat ini menjelaskan tentang 4 kiat, 4 cara untuk menjemput rahmat kasih sayang Allah. Wala tai'asu mir rahillah, innahu la yai'asu mir rahillah illal qaumul khasirun.
Jangan pernah berputus asa dari rahmat Allah. Sesungguhnya orang-orang yang berputus asa dari rahmatnya Allah, mereka akan merugi dan mereka dikategorikan orang yang kafir kepada Allah. Dari ayat ini menunjukkan betapa pentingnya rahmat Allah dalam kehidupan manusia. Allah menciptakan dunia ini seisinya itu karena rahmatnya. Allah menciptakan manusia itu juga karena rahmat kasih sayangnya. Allah menciptakan Nabi Adam dan Ibu Hawa itu pun karena rahmat Allah. Bahkan orang masuk surga sekalipun itu bukan karena amalnya, bukan karena ibadahnya. Seseorang bisa masuk surga itu pun karena rahmatnya Allah. Ada seorang sahabat tanya kepada Nabi, "Ya Rasulullah, apakah termasuk engkau? Apakah engkau masuk surga juga bukan karena ibadahmu, bukan karena amalmu?" Kata Nabi, "Iya, sama," kata Nabi. "Ma dakhaltul jannah illa bi rahmatillah." Aku pun masuk surga atas izin, atas rahmat dan ridho Allah. Ya. Maka tujuan beribadah, tujuan beramal itu sesungguhnya bukan untuk cari surga, Pak. Tapi tujuan ibadah hakikatnya adalah untuk mencari rahmat Allah, untuk mencari ridho Allah. Hakikat ibadah bukan hanya mencari pahala. Ya. Karena kalau orang ibadah, Pak, yang dicari itu adalah pahala, biasanya ibadah itu tidak akan bertahan lama. Kalau orang ibadah tujuannya untuk mencari pahala, biasanya ibadahnya itu hitung-hitungan. Dan ibadah yang hitung-hitungan itu nggak akan bertahan lama. Ibadah yang hitung-hitungan itu biasanya transaksional. Seperti seorang pedagang akhirnya. Kalau untung besar, semangat dia dagang. Untung kecil, males, Pak. Ibadah kepada Allah tidak boleh transaksional. Lalu, boleh nggak ibadah cari surga, ibadah cari pahala? Boleh. Tapi pahala surga, jangan jadikan sebagai tujuan ibadah kita. Harusnya pahala dan surga itu kita jadikan penyemangat saja dalam ibadah. Kita jadikan motivasi. Ya. Kalau di dunia kerja itu apa, Pak? Biar orang semangat bekerja, apa namanya? Insentif, bonus. Nah, itu. Pahala surga itu kita jadikan apa? Insentif. Tapi kalau tujuan ibadah, ya harusnya karena Allah. Kalau ibadah karena Allah, biasanya apa? Ibadah itu pasti bertahan lama, pasti istiqomah. Ya. Tapi kalau ibadah itu karena pahala, ya pasti tergantung hitungan-hitungannya tadi. Ya, jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Lalu bagaimana cara agar kita mendapat rahmat Allah itu? Nah, itu dijelaskan dalam surah At-Taubah tadi, Pak. Bagaimana cara untuk menjemput rahmat Allah itu? Ya, menurut surat At-Taubah surat 9 ayat 71 ada 4 tuh. Ya. Yang pertama adalah wal mu'minuna wal mu'minatu ba'duhum awliya'u ba'd. Jadilah orang yang beriman, baik laki-laki maupun perempuan, yang ba'duhum awliya'u ba'd. Yang sebagian mereka saling tolong menolong, saling berkasih sayang, saling asah, saling asih, saling asuh. Irhamu man fil ardi yarhamkum man fis samawat. Sayangi semua yang di bumi, nanti yang di langit akan sayang kepada kita. Jadi kalau hari-hari ini kita selalu berdoa, ya Allah sayangi kami, rahmati kami ya Allah, maka kunci pertama apa, Pak? Kita harus menebarkan kasih sayang. Kita harus menebarkan rahmat kepada seluruh alam. Ya. Karena dalam hadis juga dikuatkan, wallahu fi aunil abdi makanal abdu fi auni akhi. Allah akan selalu menolong, Allah akan selalu mencintai hambanya selagi hamba itu suka menolong, suka mencintai kepada saudaranya. Jadi kalau hari-hari ini ada orang berdoa,
minta dirahmati oleh Allah, minta disayangi oleh Allah, tapi hari-hari menebarkan kebencian, menebarkan permusuhan, itu salah rumus. Salah apa? Salah rumus. Ya, maka kenapa kita itu dianjurkan untuk sering-sering bersilaturahim. Ya, kalau bahasa sekarang lebih cair itu, Pak. Ya, sekarang silaturahim sudah ada bahasa yang lebih cair, apa? Sering-sering ngopi, Pak. Ya, sering-sering apa? Berarti kalau ada orang yang senang menebarkan kebencian, permusuhan, itu kurang. Nah, sering-sering diajak ngopi itu, Pak. Ya, itu, ayo ngopi-ngopi. Itu silaturahim tuh, Pak. Ya, itu. Maka insya Allah salah satu pohon atau buah yang nanti masuk surga, insya Allah kopi itu. Karena dia menyebabkan orang bersilaturahim, gitu ya. Jadi artinya apa? Kenapa kita dianjurkan untuk sering-sering bersilaturahim? Tujuannya bukan hanya sekedar ketemu, Pak. Tujuannya bukan hanya sekedar apa? Sekedar salaman, cipika-cipiki, bukan di situ. Makna silaturahim itu bukan hanya makna fisik saja, tapi esensi silaturahim adalah menumbuhkan empati, menumbuhkan kepedulian, menumbuhkan persaudaraan, menumbuhkan kasih sayang di antara kita. Apa arti fisik berdekatan kalau hati kita masih berjauhan? Apa arti kita ketemu salaman tangan salaman kalau hati masih bermusuhan? Sesungguhnya kita belum bersilaturahim. Jadi silaturahimnya masih silaturahim KW itu, Pak. Kalau silaturahimnya KW, nanti surganya juga surga. Ya, terserah kalau mau surga KW itu ya. Kan kita maunya surga beneran kan, Pak. Kalau mau surga beneran, ya silaturahimnya harus beneran. Apa silaturahim beneran itu? Yaitu silaturahim yang mampu menumbuhkan kasih sayang. Bukan sekedar hanya ketemu fisik. Kan ada orang kan, Pak, setiap hari ketemu, Pak, hatinya nggak ketemu, Pak. Gitu. Ya, ada orang setiap hari salaman tangan, bahkan salaman tangan sampai 3 jam, Pak, sampai gemeteran. Tapi hatinya masih bermusuhan. Ada nggak, Pak, seperti itu? Ada nggak, Pak? Di sini ada orangnya. Ini di Londo, Pak, di Londo, ya, di Londo. Ada orang yang tangannya salaman, tapi hatinya masih bermusuhan. Nah, silaturahim yang kayak begini, Pak, tidak akan menjemput rahmat Allah, tidak akan mendatangkan rahmat kasih sayang Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita lihat dalam surat Ali Imran, surat ketiga 159. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fabima rahmatin minallahi linta lahum walau kunta faddan ghalidhal qalbi lanfaddu min hawlik fa'fu anhum wastaghfir lahum washawirhum fil amr wa idza azamta fatawakkal 'ala Allah innallaha yuhibbul mutawakkilin. Shadaqallahul adzim. Ya. Surat Ali Imran, surat ketiga, ayat 159. Maka berkat rahmat Allah, itu rahmat, Pak, berkat rahmat Allah, hendaklah engkau wahai Rasul berkasih sayang dengan mereka. Mereka itu siapa, Pak? Mereka orang-orang yang kafir, yang non-muslim. Ya, kalau engkau bersifat keras Muhammad, kalau engkau bersifat kasar, maka mereka akan berpaling darimu. Maka maafkanlah, lalu mintakan ampunan kepada Allah. Kalau itu sudah dilakukan, maka berserahlah diri kepada Allah. Sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang bertawakal. Ini ayat, Pak, asbabun nuzulnya diturunkan kepada Rasulullah ketika Rasulullah itu bingung menghadapi orang-orang kafir Quraisy. Ya, Rasulullah sudah lemah lembut, Rasulullah sudah berbuat baik, Rasulullah sudah menebarkan kasih sayang, tapi orang-orang kafir Quraisy malah menyerang. Ya, lalu gimana cara menghadapi mereka? Maka Allah turunkan ayat ini supaya Rasulullah SAW tetap berlemah lembut dengan mereka. Kepada orang yang jelas-jelas musuh,
yang jelas-jelas berbeda agama saja, Pak, Rasul dibimbing oleh Allah, tidak boleh Rasulullah bersifat kasar, bersifat keras kepada orang-orang kafir itu. Nah, pertanyaannya, gimana kalau kita sesama muslim, Pak, yang jelas-jelas Tuhannya sama, nabinya sama, Qurannya sama, cuma hanya gara-gara beda fikih, beda pemahaman, mosok satu masjid kayak nggak kenal, Pak? Ada di sini, Pak? Nggak ada. Di mana tadi? Di Lombok. Ya, sesama muslim loh, Pak, hanya cuma gara-gara beda pemahaman, beda fikih, kan biasa itu, Pak. Orang akidahnya sama, Qurannya sama, nabinya sama, kiblatnya sama. Ya, Syiah juga bukan, Ahmadiyah juga bukan. Sesama muslim saling menyalahkan. Yang lebih sedih, sesama muslim saling menyesatkan, membid'ahkan. Padahal yang kita sesatkan itu saudara muslim kita sendiri. Ya. Sementara Rasulullah, Pak, ya, dulu yang tersesat itu diislamkan. Yang hari ini sudah Islam disesat-sesatkan hanya cuma gara-gara beda fikih, beda pemahaman. Ya, mari kita pertajam persamaannya, tidak usah pertajam perbedaan, Pak. Kalau kita persoalkan perbedaan, Pak, sampai kiamat kurang sehari nggak kelar itu. Kiamat kurang berapa hari tadi? Kurang sehari. Ya. Karena perbedaan itu sunatullah. Nggak mungkin kita bisa paksa orang harus sama dengan kita. Kalau hanya cuma masalah fikih, masalah khilafiyah, furu'iyah, Pak, kan sudah selesai, Pak. Maka muncullah ulama-ulama salafus soleh, ada mazhabul arba'ah, Imam Malik, Imam Maliki, antara guru dan murid, Pak. Imam Malik itu gurunya Imam Asy-Syafi'i. Ahmad bin Hanbal itu muridnya Imam Asy-Syafi'i. Mereka berbeda, tapi mereka nggak pernah saling menyesatkan, Pak. Mereka saling menghargai perbedaan. Itu ulama-ulama besar kita. Lah kita baru belajar, Pak. Kita baru memahami agama. Harusnya kan kita sibuk untuk memperbaiki diri, bukan mudah menilai-nilai orang lain, Pak. Ya, jadi kalau ada orang sudah ikut pengajian, tapi kok senengnya gitu, menilai-nilai orang lain. Aku yang paling sunnah, kalau kamu bid'ah. Aku yang paling surga, kalau yang lain neraka. Padahal, Pak, masuk surga sendirian tuh nggak enak loh, Pak. Lah kalau yang lain sesat, dia masuk surga sendiri, coba, Pak. Di surga pelongak, nggak ada temennya dia, Pak. Enak nggak itu, Pak? Ya. Ayo kita berusaha menanamkan sifat salamatis sudur, Pak. Apa salamatis sudur itu? Kalau dalam bahasa ilmu tasawuf, menyelamatkan hati kita untuk tidak mudah menilai orang lain. Fokuskan kita untuk sibuk menilai diri kita. Kita aja nggak tahu loh, Pak, nilai diri kita di hadapan Allah. Emang yakin, Pak, kita ini orang baik di hadapan Allah? Belum tahu. Kita yakin nggak bakal masuk surga, Pak? Belum tahu juga. Ya, kapan Allah ngangkat kita sebagai juri atau panitia surga? Kok kayak kita yang punya surga, punya neraka, Pak? Jadi kamu neraka, saya surga. Masya Allah. Hak menilai itu haknya Allah, Pak. Jangan ikut menilai-nilai. Udah sibukkan kita untuk menilai diri sendiri, sehingga nggak ada kesempatan untuk menilai orang lain. Ya, makanya kalau ada orang kok senang menilai-nilai orang lain, berarti orang itu telah magang jadi Tuhan. Magang apa? Fala tuzakku anfusakum wa huwa a'lamu bimanittaqa. Jangan pernah kita merasa lebih baik dari orang lain. Sejatinya, yang tahu sejatinya diri kita hanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini yang pertama, Pak, ya. Kalau mau menjemput rahmat Allah, terbarkan kasih sayang. Pertajam persamaan, tak usah pertajam perbedaan. Oke. Lalu yang kedua apa? Ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar. Amar ma'ruf, nahi munkar. Mengajak orang untuk berbuat baik dan mencegah kemungkaran. Ini sama, Pak. Ini juga akan menjemput rahmat Allah. Orang yang baik bukan orang yang mencari kebaikan untuk diri sendiri. Tapi orang yang baik itu juga menjadi jalan kebaikan buat orang lain. Kalau dia sudah bisa ngaji ke at-taqwa, Pak, dia sedih kalau lihat temennya belum ngaji, sehingga dia punya kepedulian, yuk ngaji. Itu tanda bahwa orang itu baik di hadapan Allah. Orang yang baik bukan cari selamat sendiri, bukan cari surga sendiri, tapi orang yang baik menjadi jalan ke surga buat orang lain. Ya. Dalam Al-Quran, yaitu surat
Ali Imran surat ketiga ayat 105, wal takum minkum ummatu yad'una ilal khair ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar ulaika humul muflihun. Itulah pentingnya amar ma'ruf nahi munkar. Jadi amar ma'ruf nahi munkar itu bukan tugasnya ustadz saja, Pak. Semua umat Islam itu wajib amar ma'ruf nahi munkar. Ya. Jadi jangan kita ngerasakan amar ma'ruf nahi munkar kan tugasnya kiai, ajengan, ustadz. Enggak, semua umat Islam wajib menyampaikan kebenaran. Ya. Balighu anni walau ayat. Sampaikan dariku, kata Nabi, walaupun cuma satu ayat. Kalau ada orang berbuat dosa, Pak, di depan mata kita, kita tahu, lalu kita cuek, kita biarin orang itu berbuat dosa, apa yang Nabi katakan, Pak? Maka kita yang tidak berbuat dosa akan menanggung dosa, akan menanggung siksa karena perbuatan dosa-dosa orang-orang yang di depan mata kita itu berdosa kepada Allah. Jadi jangan kita ngerasa gini, kan yang berdosa dia, kan saya enggak, itu kan biasanya gitu, Pak. Kan yang korupsi dia, kan yang zina dia, yang judi kan dia, kan saya enggak. Berarti apa? Yang dosa dia, yang diazab dia. Memang yang melakukan dosa dia, tetapi kita pun ikut berdosa. Kenapa kita dihitung berdosa? Dosa kita bukan karena kita judi, dosa kita bukan karena kita korupsi, dosa kita karena kita mendiamkan perbuatan dosa itu. Mendiamkan dosa itu dosa, Pak. Ya, sampai dalam surat Al-Anfal ayat 25, wattaqu fitnatal la tusibanna alladziina minkum dzalamu khassah wa'lamu annallaha syadidul iqab. Takutlah dengan azab Allah. Ketika Allah itu mengazab, bukan hanya kepada orang pendosa saja, bukan hanya kepada orang yang dolim saja, tapi azab Allah juga akan Allah timpakan kepada orang baik yang mendiamkan dosa. Nah, inilah pentingnya apa tadi, Pak? Amar ma'ruf nahi mungkar. Amar ma'ruf itu satu poin, nahi mungkar satu poin. Ya, yang paling berat amar ma'ruf apa nahi mungkar, Pak? Nahi mungkar yang berat. Kalau amar ma'ruf ngajak orang ke masjid, ngajak orang ngaji, Pak, paling jawabannya, udah kamu duluan, saya belakangan nanti nyusul. Itu dari tahun 2000 sampai 2025. Resikonya nggak banyak, Pak. Paling orang bilang, ah sok alim loh, ngejak-ngejak gua gitu kan. Cuma itu, Pak. Tapi begitu kita mencegah dosanya orang, Pak, nah, konsekuensinya apa? Resikonya kita bisa dibenci, kita bisa dibully, Pak. Nah, disinilah pentingnya apa? Nahi mungkar. Maka harusnya ada pembagian tugas, ada job, ya. Kalau yang amar ma'ruf memang sebaiknya ulama-ulama kita. Yang nahi mungkar harusnya siapa, Pak? Harusnya siapa? Yang paling pas itu. Jangan ustadz, Pak, jangan ulama. Yang nahi mungkar itu yang punya power, yang punya kekuatan. Ya, siapa yang punya kekuatan itu? Ulil amri. Ya, ustadz menyampaikan bahwa judol itu haram, jelasin tuh dalilnya. Ya. Nah, lalu yang menyetop perjudian sebaiknya apa? Yang punya wewenang. Ini ustadz sampai mulutnya nggak cuma berbusa, Pak, sampai doer itu, Pak. Judol haram, judi haram, tetap aja pemerintah masih jalanin terus, Pak. Nggak akan selesai persoalan itu. Jadi harusnya antara ulama dan umara itu saling bekerja sama. Nah, kecuali kalau yang punya ulil amri, presidennya itu seorang ustadz. Nah, berarti dia apa? Bisa amar ma'ruf, juga bisa ahli apa bisa nahi mungkar. Makanya doakan semoga Pak Ustadz jadi presiden. Ini yang amin sambil ketawa, kayaknya nggak ikhlas itu, kan? Nggak ikhlas itu, ya. Orang amin itu harus itu khusyuk itu. Amin. Masuk amin sambil ketawa, ya. Kalau gitu saya nggak jadi. Saya batalin, Pak, saya batalin. Ya. Padahal kalau saya jadi presiden, saya angkat jadi menteri semuanya. Ya. Ya. Nanti kalau yang nggak dapat jabatan menteri, paling nggak saya masukkan di wakil menteri. Kalau wakil menteri nggak bisa juga, Pak, saya jadikan komisaris semuanya. Ya, yang 1 bulan itu, Pak, tahu nggak gajinya komisaris, Pak? Tahu nggak, Pak? Tahu nggak, Pak? 1 miliar, Pak.
Ya, mau Pak? Mau Pak? Emang siapa yang nawarin Pak? Nggak ada. Ya, saya itu bolak-balik dipanggil Prabowo, saya nggak mau Pak. Loh kamu kok nggak mau dipanggil Prabowo? Ya, nama saya bukan Prabowo, Afdoli. Masa saya dipanggil Prabowo? Saya nggak mau Pak. Ya, jadi tolong Pak Agus jangan sampai mau dipanggil Prabowo, jangan mau. Orang namanya siapa? Pak Agus, Pak Budi. Ya. Masa dipanggil Prabowo ya? Sampai mana tadi Pak? Nah, komisaris ya. Jadi yang kedua, untuk menjemput rahmat Allah adalah kepedulian kita untuk mengajak orang lain berbuat baik dan mencegah kemungkaran. Gitu Pak. Nggak boleh dalam hidup ini kita punya prinsip apa istilahnya itu lolo gua nggak ada dalam Islam itu. Ya, karena keluarga kita itu bukan hanya keluarga biologis, saudara kita bukan hanya saudara biologis, sesama muslim itu saudara. Kalau kita nganggap orang muslim itu saudara, berarti ketika kalau saudara kita berbuat salah, kita harus mengingatkan. Disitulah pentingnya tawasau bil haq wa tawasau bis sabr. Ya. Ud'u ila sabili rabbika bil hikmah wal mau'izatil hasanah wajadilhum billati hiya ahsan. Itu surat An-Nahl surat 16 ayat 125. Ajalah orang kepada jalan Tuhanmu, ajaklah orang kepada Allah bil hikmah, dengan hikmah. Hikmah apa Pak? Hikmah itu dengan metodologi, dengan cara yang baik. Apa al-hikmah itu? Kalau kita buka dalam tafsir, al-hikmatu allati fiha khairun katsirah. Hikmah itu sesuatu yang di dalamnya banyak kebaikan. Maka mengajak orang Pak berbuat baik yang didulukan oleh Quran itu bukan hanya mengajaknya, tapi cara mengajak. Caranya Pak, metodologinya. Ya, baru kita apa? Mengajak. Kan banyak orang saking semangatnya amar ma'ruf nahi mungkar Pak, kadang nggak mikirin cara Pak. Pokoknya saya sudah nyampein kebenaran. Kalau kita menyampaikan kebenaran dengan cara tidak benar, belum tentu bisa diterima benar loh Pak. Maka Al-Quran mendulukan kata hikmah. Baru yang kedua apa? Wal mau'izatil hasanah. Baru itu mau'idah hasanah itu yang kedua. Yang pertama cara Pak. Ya, nih ada seorang istri bangunin suami untuk sholat subuh. Baik nggak Bu? Bu, mana ada ibu nggak? Istri bangunin suami untuk sholat subuh bagus nggak Bu? Bagus, tapi caranya nggak bagus. Belum tentu bisa diterima baik oleh suami Pak. Ya, ini bangunin suami gini Pak, bangun. Begitu suami baru melek itu. Apa bedanya manusia dengan monyet Pak? Baru melek loh Pak itu Pak. Baru apa? Apa bedanya manusia dengan monyet? Maksudnya apa Bu? Kalau menurut Ibu apa? Kalau manusia kayak Bapak begini nih, apalagi Bapak Islam, wajib sholat. Kalau monyet nggak sholat. Jadi kalau Bapak nggak sholat, berarti Bapak itu suaminya pelan ngomongnya, Pak monyet. Kata bapaknya, kalau suaminya monyet, istrinya siapa dong? Gitu ya. Anaknya di kamar kedengeran Pak, kalau Bapak Ibu monyet, terus anaknya siapa dong? Gitu ya. Akhirnya satu rumah monyet grup gitu ya. Niatnya baik itu istri Pak bangunin suaminya, tapi kalau caranya seperti itu nggak akan bisa diterima baik. Maka Rasulullah SAW Pak itu berhasil ya, berhasil fatkul Mekah, berhasil membawa Islam dalam waktu 23 tahun, 13 tahun di Mekah, 10 tahun di Madinah. Keberhasilan Rasulullah SAW dalam menyampaikan Islam, menyampaikan kebenaran itu dengan hikmah, dengan akhlak mulianya, dengan akhlak Pak, bukan hanya sekedar apa menyampaikan nasihat, tapi akhlak Nabi. Ya kan Bapak Ibu pernah dengar taubatnya seorang penzina, tahu Pak? Ya, taubatnya seorang penzina di hadapan Rasulullah SAW. Itu Rasulullah nggak pernah Pak, zina itu haram, kalau kamu zina, neraka paling dalam. Iya, memang benar itu.
Tapi kalau orang itu, Pak, masih melakukan zina, pendekatannya seperti itu, belum tentu dia akan sadar. Ya. Karena apa? Itu bisa menyinggung perasaannya. Maka dakwah itu bukan menyinggung, tapi menyentuh. Ya. Jadi menyentuh itu beda. Menyinggung jadi itu keperasaan. Tapi kalau menyentuh, kita sentuh hatinya. Ya, kan pernah dalam satu majelisnya Rasulullah, itu ada anak muda, Pak, yang ikut hadir di majelis itu. Lalu setelah Rasulullah memberikan tausiah, dia puji-puji Rasulullah, ajib, 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 luar biasa ceramah, tausiahmu ya Rasulullah. Apa yang engkau ceramahkan itu, sebagian sudah aku lakukan ya Rasulullah. Cuma ada satu dosa yang sampai sekarang aku belum bisa meninggalkannya. Ya, ada satu dosa yang belum bisa meninggalkannya. Pak, kalau kita nih Pak, kalau saya nih, pasti langsung saya bertanya, emang dosamu apa? Gitu kan? Rasulullah nggak mau, Pak. Begitu Rasulullah mendengar anak muda ini, ada satu dosa yang aku belum bisa meninggalkannya. Ya, lalu anak muda itu bilang, tolong ya Rasulullah, mintakan yang haram itu menjadi halal buat aku. Begitu Rasul dengar kata-kata itu, Rasul nggak langsung tanya, emang dosamu apa? Enggak. Karena Rasulullah kalau bertanya, dosamu apa? Pasti dia jawab kan, Pak, oh aku zina. Itu sama dengan membuka aib di depan orang banyak. Rasul nggak mau itu. Itu akhlak. Langsung Nabi memanggil, ta'al, halum nih, coba kamu kesini. Dipanggil supaya anak muda ini dekat dengan Rasulullah, Pak. Hatta yataqarrabu fakhidar rajul ila fakhidis Nabi. Sehingga Rasulullah itu kepingin dengkulnya orang itu menempel dengkulnya Rasulullah. Begitu dekat Rasulullah. Lalu pelan-pelan Nabi bertanya, dosamu apa? Dia bilang apa? Aku nggak bisa ninggalin zina ya Rasulullah. Lalu Nabi pelan-pelan, Pak, kamu punya ibu nggak? Kamu punya anak perempuan? Kamu punya adik perempuan? Kakak perempuan? Punya. Gimana kalau adikmu, ibumu dizinai oleh orang? Kamu terima nggak? Dia bilang apa? Oh, aku nggak terima. Aku akan bunuh, aku akan mutilasi, gitu. Bahasa kita begitu, Pak. Ya sudah, tolong renungkan itu. Renungkan itu. Apakah Rasulullah nggak punya ayat, Pak? Apakah Rasulullah nggak hafal dengan ayat wala taqrabuz zina? Apakah Rasulullah nggak hafal dengan hadis inna zunata yuhsyaruna yaumal qiyamah binatsni furujihi minan nar? Apakah Rasul nggak hafal dengan hadis tentang zina itu? Rasul hafal. Tapi Rasul tidak menyampaikan itu. Rasul hanya cuma mengajak anak muda itu merenung. Kalau adik perempuanmu, kakak perempuanmu, ibumu dizinai oleh orang, kamu terima enggak? Oh, aku enggak terima. Tolong renungkan itu. Apa yang terjadi, Pak? Keesokan harinya, anak muda terngiang-ngiang dengan pesan Nabi itu, Pak. Dia mau berbuat zina, dia ingat ibunya. Bahwa dia ingat, ya kalau aku punya anak perempuan, anakku berzina, aku enggak rela, aku nggak mau. Apa yang dilakukan oleh anak muda itu? Ya, Pak. Apa yang dilakukan oleh anak muda itu? Akhirnya anak muda itu tidak bisa melakukan perzina lagi. Keesokan harinya dia datang kepada Rasulullah SAW dan dia bilang kepada Rasul, ya Rasulullah, aku ralat ya Rasulullah, nggak usah yang haram itu engkau halalkan buat aku sudah bisa meninggalkan. Dan dia bilang apa? Luar biasa, ya, tausiahmu, sentuhanmu ya Rasulullah. Nah, itulah yang dulu kata Kiai Haji Zainuddin itu, Rasulullah berdakwah itu menyentuh tidak menyinggung, merangkul tidak memukul, mencuci tidak mencaci, berargumen tidak sentimen, berkasih sayang tidak saling menyerang. Itulah dakwah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan ternyata itu, Pak, yang menjadikan keberhasilan dakwahnya Rasul itu diterima oleh umat pada saat itu. Ya, nah baik. Bapak Ibu jamaah sekalian dirahmati Allah. Lalu yang ketiga, untuk menjemput rahmat Allah, kembali ke At-Taubah ayat 71. Yang ketiga adalah wa yuqimunas sholata wa yu'tunaz zakah. Mendirikan sholat, melaksanakan zakat. Itu pun juga akan menjemput rahmat Allah. Ista'inu bis-sabri was-sholah. Minta tolonglah kepada Allah dengan sabar dan sholat. Jadi kalau kita berharap untuk mendapat rahmat, pertolongan Allah, maka kita harus sabar dan tetap istiqomah dalam sholat. Ini ada orang lagi banyak masalah,
Ini orang lagi banyak persoalan, Pak. Kepingin ditolong oleh Allah, kepingin dirahmati oleh Allah, tapi dia nggak sholat. Gimana Allah mau merahmatinya? Maka sholat itu hakikatnya adalah untuk menjemput rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Lalu yang keempat, yang terakhir adalah wa yuti'unallaha wa rasulah, mentaati Allah dan Rasulnya. Ya, ulaika sayarhamuhumullah, maka mereka-mereka itulah yang akan mendapat rahmatnya Allah. Jadi yang terakhir apa tadi? Mentaati Allah dan Rasul. Maka seorang muslim harus punya sikap sami'na wa ta'na. Apapun perintah Allah, apapun perintah Rasul, kita sikapi dengan ketaatan. Nggak usah kita cocok-cocokkan dengan pemahaman kita. Nggak usah kita cocok-cocokkan dengan akal kita. Kan hari-hari ini banyak, Pak, orang Islam itu kadang apa, Pak? Mencocokkan ajaran Islam itu dengan akal dan pemahamannya. Kalau nggak cocok sama pemahamannya, nggak cocok dengan akalnya, dia tolak. Dia bilang apa? Ah, ini kan nggak relevan nih. Ini kan nggak cocok dengan logika saya. Jadi jalanin ajaran Islam itu kalau cocok sama akalnya. Ada nggak, Pak, orang yang model begitu, Pak? Ada. Dan itu ada kajiannya mereka, Pak. Ya, yang sering kita kenal dengan apa? Dengan istilah JIL, tahu JIL? Jamaah Islam Liberal. Yang konon mereka, Pak, mau merevisi ayat-ayat Quran yang tidak relevan dengan kondisi zaman. Mantap nggak, Pak? Al-Quran mau direvisi loh, Pak. Ya. Kalau undang-undang 45 aja belum tentu bisa direvisi gitu ya. Ataupun kalau mau merevisi juga luar biasa susahnya. Ini ada orang mau merevisi ayat-ayat Quran. Dia bilang apa? Kalau ayat Quran itu nggak sesuai dengan kondisi zaman sekarang, maka kita revisi. Ya. Jadi mereka mendekati Islam itu, Pak, dengan pendekatan-pendekatan akal, logika. Jadi bukan sami'na wa ta'na, tapi sami'na wa aqolna. Sami'na wa aqolna, kami ikut, kami dengerin, kami taat kalau cocok dengan akal kami, dengan pemahaman kami. Akhirnya apa? Cocok logi. Ya, gitu. Padahal gini, Pak, kalau ada ajaran Islam yang kelihatannya Pak, kok kayak nggak relevan dengan kondisi zaman, kayak nggak masuk akal, Pak. Itu yang salah bukan ajaran agamanya. Mungkin akal kita yang belum sampai memahaminya. Belum paham kita, Pak. Suatu saat kalau Allah sudah memahamkan kita, kita akan mengerti, kita akan menerima itu. Ya. Kalau agama itu dicocok-cocokkan sama akal, saya yakin, Pak, yang menolak ajaran agama pertama kali bukan kita. Harusnya yang menolak ajaran agama pertama kali adalah Nabi Ibrahim alaihis salam, Abul Anbiya wal Mursalin, bapaknya para nabi, Pak. Bapaknya para rasul itu Nabi Ibrahim. Kalau Islam itu cocok logi, harusnya, Pak, yang tidak menerima Islam, yang menolak Islam itu Ibrahim. Ya. Coba kita lihat sejarah Ibrahim, Pak. Masa diperintahkan Allah untuk nyembelih anak? Anak salah apa? Kalau Ibrahim pendekatannya dengan pendekatan logika, kira-kira Ibrahim mau nggak menyembelih anaknya Ismail, Pak? Ya, walaupun akhirnya memang tidak jadi disembelih, tapi Ibrahim sudah menyiapkan. Nabi Ibrahim sudah menundukkan akalnya, yang bicara adalah keimanannya. Sami'na wa ata'na. Kalau Ismail mendekati agama, ya, dengan pendekatan akal juga, Pak, mau nggak Ismail disembelih sama ayahnya, Pak? Pasti Ismail bilang, ya, apa, ayah lebih tua, kenapa saya duluan yang disembelih? Harusnya apa? Yang lebih tua, Pak, yang disembelih. Maksud saya masih muda nih, gitu kan? Kalau itu terjadi pada diri kita, mau nggak, Pak, anak kita disembelih, Pak? Bukan orang tua nyembelih anak, ya. Akhirnya terjadi anak nyembelih orang, enak aja bapak nyembelih saya, bapak aja yang saya sembelih. Tapi lu lihat Ibrahim, Pak. Apakah Ibrahim nggak punya kecerdasan akal? Ibrahim luar biasa. Hanifam muslima wa ma kana minal musyrikin. Banyak predikat
yang disematkan kepada Ibrahim, Pak. Ibrahim itu Khalilullah, kekasih Allah. Ibrahim itu Abu Tauhid. Ibrahim itu Abul Anbiya wal Mursalin. Oh, banyak gelar Ibrahim, Pak. Karena apa? Karena kualitas keimanannya. Tapi Ibrahim sami'na wa ta'na. Ya. Kemudian saat Ibrahim disuruh sunat, disuruh khitan, Pak. Kalau Ibrahim mendekati ajaran khitan itu dengan akal, Pak, mau nggak Ibrahim itu berkhitan, Pak? Ada yang mengatakan saat Ibrahim dikhitan itu usianya sudah 93 tahun. Ibu-ibu nggak usah bengong. Ini ibu-ibu kayaknya langsung nanya, pakai apa Pak Ustadz itu? Ya, 93 tahun, Pak, disuruh sunat. Coba, sudah ada dokter belum, Pak? Sudah ada apa? Sapu bot? Sudah ada sunat pakai laser, Pak? Belum ada, Pak. Ya, kira-kira pakai apa itu? Hah? Ya, nggak bisa pakai bambu, Pak. Dilindes rel kereta itu baru bisa. Ya. Tapi Ibrahim, Pak, menundukkan akalnya, yang bicara adalah spiritual, keimanannya. Ibrahim khitan, Pak. Akhirnya itu menjadi sunnah, menjadi kewajiban kita umat Rasulullah SAW. Summa in auhayna an attabi millata Ibrahim hanifa. Kita disuruh mengikuti milah ajaran Nabi Ibrahim alaihissalam. Nah, sekarang ini baru ada penelitian, Pak. Loh, kenapa kok Ibrahim disuruh sunat? Kenapa kok umat Islam laki-laki wajib sunat? Ini sudah pada sunat kan, Bapak-bapak sunat? Ya. Kalau mau sunat lagi boleh itu, ya. Kenapa laki-laki muslim wajib sunat, Pak? Ternyata menurut riset, baru di riset, Pak, ada apa dengan khitan itu? Ketika dianalisa, ternyata khitan buat laki-laki itu ada dimensi medikal, baik buat kesehatan. Ibrahim bukan seorang dokter, ya. Bahkan di Amerika, Pak, itu menjadi undang-undang, Pak. Setiap bayi lahir sudah harus dikhitan. Ya, di Amerika itu 99% laki-laki dikhitan, Pak. Kalau nggak percaya silahkan datang ke sana, periksa satu-satu. Ya. Di Amerika 99%, Pak, laki-laki dikhitan. Pertanyaannya, di Amerika muslim bukan? Tidak. Ketika ditanya, kenapa Anda khitan? Anda kan bukan muslim. Dia bilang apa? Ini baik buat kesehatan. Itulah jawaban puluhan tahun atau ribuan tahun perintah khitan yang Allah perintahkan pada Nabi Ibrahim. Maka sikap kita sebagai seorang muslim, kalau itu ada perintah Allah, ada dalilnya, Pak, sudah, nggak usah ngeyel gitu, Pak. Sami'na wa ta'na. Jalani aja. Hasilnya gimana? Hasilnya nunggu proses. Itu yang benar, Pak. Ya, jangan kita, saya sudah sholat nih, saya sudah rajin ke masjid nih. Mana hasilnya? Katanya kalau orang rajin ke masjid, orang kalau ingat Allah, hatinya tenang. Loh, kok saya malah banyak masalah? Nggak perlu, Pak. Jalani aja perintah Allah. Hasilnya sabar nunggu proses. Nanti pada saatnya Allah akan lihatkan. Kalau nggak dilihatkan di dunia, kita sebagai seorang muslim, kan kita yakin ada hidup jangka panjang akhirat. Kenapa kita buru-buru itu? Ada akhirat. Ya. Jalani perintah Allah. Ya. Coba kita lihat, ini terakhir, di surat Al-Ahzab, surat 33, ayat 36. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma kana lil mu'minin wa la mu'minatin idza qadallahu wa rasuluhu amra. Idza qadallahu wa rasuluhu amran ay yakuna lahum. Tidak pantas bagi mukmin laki-laki maupun mukmin perempuan ketika Allah sudah menetapkan aturannya, ketika Allah sudah menetapkan syariatnya, lalu orang mukmin itu mencari pilihan lain selain yang telah diatur oleh Allah. Wa may ya'sillaha wa rasulahu faqad dhalla dhalalan mubina. Itu Al-Ahzab, Pak, surat 33 ayat 36. Maka yang suka ngeyel-ngeyel, Pak, suruh baca ayat ini. Kalau masih nggak percaya juga, sudah dijelasin ayatnya, Pak, bacain ayat itu sambil pegang jidatnya. Sekalian di apa?
diruqyah sekalian gitu ya. Udah jelas ayatnya ada, Pak. Al-Ahzab ayat 36, nggak pantas bagi mukmin itu mencari pilihan lain. Kalau Allah sudah menetapkan syariatnya, sudah jalani aja. Ya, Allah menyuruh kita sholat aja, Pak. Hasilnya biarkan Allah. Allah nyuruh ngaji aja. Hasilnya serahkan kepada Allah. Ya, mudah-mudahan apa yang saya sampaikan subuh ini menjadi pencerahan, menjadi ilmu yang manfaat, dan semoga kita bisa mengamalkannya. Amin ya Rabbal. Baik, sebelum masuk tanya jawab, saya simpulkan tadi ya, apa cara menjemput rahmat Allah? Ada 4 ya. Pertama apa tadi, Pak? Saling menebarkan kasih sayang, saling tolong menolong. Yang kedua, punya kepedulian untuk mengajak orang berbuat baik, mencegah kemungkaran. Ketiga apa? Istiqomah menjalankan sholat dan melaksanakan zakat. Yang keempat, sami'na wa ta'ala, mentaati Allah dan Rasul. Mudah-mudahan ayat-ayat ini menjadi penyemangat kita untuk selalu dan berusaha menjemput rahmat kasih sayang Allah. Amin ya Rabbal. Baik, silahkan Bapak Ibu, ada yang mau bertanya? Boleh sesuai tema ataupun di luar tema, mangga. Silakan. Ya, pakai mic ya. Waalaikumsalam. Ustaz ini bertanya, tadi di awal bilang bahwa senantiasa kita introspeksi dan jangan ngurusin aib orang. Satu. Yang kedua, dibilang bahwa mendiamkan dosa itu dosa. Nah sekarang bagaimana cara kita ini membandingkan bahwa yang kita jalani adalah, kalau satu contohnya begini, kita tahu banyak berita, banyak kemungkaran. Nah dengan media sosial yang sekarang kita punya, berarti kan ada namanya perlawanan Islam untuk mengatakan bahwa tidak. Berarti kan dengan kita menyebabkan suatu fakta bahwa ini salah, berarti kan kita juga namanya menjelaskan bahwa kita tidak ingin didiamkan salah masalah tersebut. Ya, maksudnya ya kasus-kasus yang ada dengan pihak kita diminta untuk introspeksi diri, menyadari bila kita tidak boleh mendiamkan orang. Jadi gimana kira-kira karena kan kalau tidak ada media sosial, kalau udah mereka berarti dosa kita nanti dikerjain terus selama obat. Jadi itu. Yang kedua berbuat pertanyaan 30. Ya silakan. Yang kedua, kemarin saya dengar ceramah dan di sini bahwa Nabi kita itu kan bersuara dari Arab. Jadi orang-orang sekarang tuh menyinggung, kok ngapain kita ikut-ikutan mereka? Kan ada kearifan lokal, berpakaian kayak orang Arab. Akhirnya saya jadi bingung, karena sebenarnya kita ini semua bukan gitu. Nah sebenarnya apa sih menurut Ustaz terkait masalahnya? Kalau masalah Islam Nusantara ya. Seperti ini kayak mengutamakan budaya ketimbang saya. Bagaimana ya? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, jadi kalau kembali kepada amar ma'ruf ya, nahi mungkar, itu bukan berarti kita membuka aib orang lain. Beda ya. Jadi bedakan membuka aib. Kalau membuka aib itu hanya sekedar cuma menjelek-jelekkan, tapi nggak ada solusi. Kalau amar ma'ruf itu dia memang mengatakan itu dosa, itu salah, tapi dia memberikan solusi. Ya, yang nggak boleh itu apa? Kita langsung menjas, kita langsung menjelek-jelekkan, kita langsung membenci. Kalau kita lihat
akhlak Rasulullah, Pak. Ketika dihina, disakiti oleh pamannya sendiri, Abu Jahal itu. Ya. Itu ketika Abu Jahal sakit. Yang nengok pertama kali ke rumah Abu Jahal itu Rasulullah. Ya. Ketika ditanya oleh para sahabat, kan pamanmu itu jahat, mau membunuhmu ya Rasulullah, menyakitimu. Kalau pakai bahasa kita, ngapain kau tengok dia? Apa kata Rasulullah? Yang aku benci itu kelakuannya, aku nggak membenci orangnya. Nah, ketika kita menyampaikan amar ma'ruf nahi mungkar itu, kita lebih membenci sifat itu, kelakuannya kita benci, ke orangnya nggak boleh. Coba kalau Rasulullah membenci sifatnya, orangnya, Pak, nggak akan mau orang Makkah itu masuk Islam, langsung menjauhi Rasulullah. Tapi Rasulullah tetap mendekati. Ya, Rasulullah melihat manusia itu, yang dilihat adalah sisi basyariahnya. Ya, sama-sama manusia. Adapun kelakuannya tidak sama. Kalau ada kelakuan yang nggak baik, ya kita harus sampaikan itu kepada siapapun, Pak. Nggak bisa kita bilang, kan dia pejabat, saya cuma rakyat. Nggak bisa. Tetap harus kita sampaikan sesuai dengan kapasitas kita. Ya, jadi kalau membuka aib itu hanya sekedar kita mau jelek-jelekan orang, tapi nggak mengajak orang itu untuk baik. Itu nggak boleh, Pak. Sampai Rasulullah mengatakan, barang siapa yang membuka aib seseorang, maka Allah akan buka ya aibnya ya di dunia dan di akhirat. Nah, membuka aib hanya menjelek-jelekkan aja. Harusnya kan kita juga memberikan kontribusi, kita juga memberikan islah ya. Kan fa'aslihu baina akhwaikum wattaqullaha la'alakum turhamun. Berbuatlah islah. Islah itu bukan hanya membuka aib, tapi dia ngasih solusi. Ya. Nah, ayat itu, Pak, ditutup dengan la'alakum turhamun. Kalau kita memberikan islah, bukan hanya membuka aib saja, bukan hanya menjelek-jelekkan saja. La'alakum turhamun, itu ayatnya di Al-Hujurat surat 49 ayat 10. Itu juga la'alakum turhamun, akan menjemput turhamun, menjemput rahmatnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Jadi bedakan antara membuka aib dengan kita mengajak orang untuk berbuat islah tadi, ya. Terus yang kedua apa tadi, Mas? Yang kedua, oh ya, nah, inilah. Jadi saya sering menyampaikan tuh, Pak, musuh yang berat yang sekarang dihadapi oleh umat Islam itu sesungguhnya bukan hanya musuh eksternal. Musuh yang dihadapi umat Islam di era kekinian sekarang ini, Pak, itu musuh internal. Apa musuh internal itu? Yaitu sesama umat Islam. Dan hari ini sudah terjadi kan, Pak? Ya. Jadi artinya apa? Kita dipecah. Ya, entah itu beda fikih atau beda politik umpamanya. Dan ini kita rasakan. Dipecah-pecah kita ya. Kalau ada orang bicara Arab, itu seolah-olah kayak apa? Nggak menghargai apa? Budaya, nggak menghargai kearifan lokal. Ya. Jadi ngapain kita ikut ke Arab-Araban? Ya, kan kita orang Indonesia. Padahal seharusnya nggak usah dibenturkan antara suku, antara bangsa. Kan di Quran sendiri dikatakan nggak, Pak? Dalam surat Al-Hujurat surat 49 ayat 13 itu. Ya ayuhan nas inna khalaqnakum min dzakari wa unsa wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu. Inna akramakum indallahi atqakum innallaha alimun khabir. Itu Al-Hujurat surat 49 ayat 13. Wahai manusia, Allah menciptakan manusia itu berbeda-beda. Berbeda bangsa, berbeda suku, ada laki, ada perempuan. Tujuannya apa? Lita'arafu. Kata ta'aruf itu apa? Mempertajam persamaan. Tidak usah kita melihat perbedaan suku, perbedaan bangsa. Ya, mau Arab yang bukan Arab, kalau itu seorang Muslim, itu saudara kita. Ya, apalagi kalau sampai membenci istilah Arab itu, ya, itu sangat tendensius gitu ya. Waduh, itu sangat tidak mencerminkan, ya. Kalau dalam hukum agama ini tidak sesuai dengan ajaran agama, di hukum pemerintah kita itu juga nggak sesuai, ya, dengan undang-undang atau dengan istilahnya Pancasila tadi ya, yang kita
kita menumbuhkan persatuan, ya, kita menumbuhkan saling menghargai perbedaan dengan adab, dan itu kan ada di sila-sila kita, Pak. Jadi kalau ada orang dianggapnya kalau yang ke Arab-Araban itu enggak Pancasilais, siapa yang Pancasilais sesungguhnya? Kalau orang Pancasilais itu, Pak, dia enggak akan membenturkan antara ras, antara suku, antara perbedaan bangsa. Dia enggak akan angkat-angkat itu, ya. Jadi saya ingat satu kitab yang dikarang oleh seorang ulama besar dari Mesir, Pak, Muhammad Said Abduh. Beliau termasuk ulama harokah, ulama pergerakan pada masa itu. Beliau udah bolak-balik di penjara oleh rezim penguasa pada saat itu, karena beliau sangat vokal dalam menyampaikan kebenaran. Ya, beliau pernah buat kitab, yang kitabnya sudah ditranskrip di berbagai bahasa, Pak. Ini kitab sudah dikarang ratusan tahun yang lalu, tapi relevan. Isinya itu masih relevan dengan kondisi sekarang ini. Sangat relevan dengan kondisi umat Islam kekinian, Pak. Apa judul kitab atau judul buku yang dikarang oleh beliau? Limadza ta'akhkharal muslim wa limadza taqaddama ghairu. Kenapa non muslim berkembang dan umat Islam loh, Pak, bukan Islamnya ya, umat Islam itu mundur. Ya. Beliau membuat analisa ada 3. Pertama adalah al-jahlu, karena kebodohan. Yang kedua al-faqru, karena kemiskinan. Lalu yang ketiga apa? At-tafarruq bainal ummah, perpecahan antar umat Islam. Dan hari ini kita sudah diobok-obok persatuan kita, Pak. Ya. Jadi kalau umat Islam sudah terpecah belah, apa kata Nabi itu? Idaftaraqat ummati fantadiri sa'ah. Kalau umatku sudah terpecah belah, maka tunggulah masa kehancuran. Hancurnya umat Islam itu bukan hanya karena faktor eksternal, Pak, tapi hancurnya umat Islam itu karena faktor internal. Ya, jadi udahlah, kita nggak usah melihat perbedaan suku, perbedaan bangsa, ya, tapi lebih kita melihat persamaan-persamaan di antara kita. Sama umat non-muslim saja, Pak, kita disuruh melihat persamaan, kan? Nggak boleh lihat perbedaannya, kan? Memang dia berbeda agama, tapi kan dia manusia, kita manusia. Apalagi kalau sesama umat Islam, yang jelas-jelas manusianya sama, Qur'annya sama, nabinya sama, itu ya. Nah, saya kira itu, Mas. Memang ini PR kita sekarang ini, Pak. Jadi kalau kata orang-orang yang berpikir jauh ke depan ini, Pak, ya, itu dia bilang PKI memang sudah nggak ada, tapi ideologisnya masih ada di tengah-tengah kita. Dan salah satu musuh PKI apa, Pak? Umat Islam. Maka umat Islam dibenturkan sama musuh. Itu PKI gaya baru, Pak. Jadi hati-hati, Pak. Ya, yang mereka nggak suka itu apa? Satu TNI, kedua adalah umat Islam. Ya. Maka kalau TNI sudah tiarap, bahaya, Pak. Ya. Walaupun yang satunya sudah kelihatannya agak layamut gitu ya. Nah, yang coklat maksudnya ya. Nah, mudah-mudahan yang biru ini tetap masih bersama umat Islam. Ya. Nah, nanti kita bahas di lain waktu, jangan sekarang. Ini takutnya nanti panas, AC-nya harus tambah kalau bahas itu ya. Saya kira itu, semoga ada manfaatnya. Mohon maaf lahir batin, mari kita berdoa kepada Allah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim ajmain. Allahumma ja'alna min ahlil Qur'an. Ya Allah, jadikan kami semua termasuk ahlul Qur'an. Orang-orang yang pecinta Al-Quran, mampu membacanya, mampu mengkajinya, mampu menghafalkannya, dan juga mampu mengamalkannya, ya Allah. Ya Allah, jadikan Al-Quran yang kami kaji pada subuh ini akan menguatkan iman dan takwa kami. Jadikan Al-Quran ini menjadi penyejuk di hati sanubari kami. Jadikan Al-Quran ini, ya Allah, menjadi obat buat seluruh penyakit-penyakit kami. Baik penyakit fisik maupun penyakit hati yang kadang susah diobati. Jadikan Al-Quran ini menjadi cahaya penerang dalam kegelapan alam kubur kami nanti. Jadikan Al-Quran ini, ya Allah, menjadi syafaatmu, pertolonganmu di akhirat nanti. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin
wa ala alihi wa sahbihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Mohon maaf lahir batin. Sallallahu ala Muhammad sallallahu